Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung mengapa Allah menganugerahkan kita akal? Ternyata jawabannya ada dalam sebuah riwayat yang indah. Ketika malaikat Jibril turun menemui Nabi Adam, Allah memberinya 3 pilihan: akal, agama, atau rasa malu. Apa yang dipilih Nabi Adam? Beliau memilih akal dan sungguh menakjubkan. Saat akal dipilih, agama dan rasa malu pun berkata, "Kami akan selalu bersama akal, kemanapun ia berada." Pelajaran besar dari kisah ini adalah akal yang sehat tidak pernah berjalan sendirian. Ia selalu bergandengan tangan dengan agama dan rasa malu. Inilah fondasi penting dalam Islam. Agama kita tidak pernah menyuruh kita untuk mematikan akal. Justru sebaliknya, Islam mendorong kita untuk berpikir, merenung, dan berijtihad, berusaha dengan sanggup-sunggah untuk memahami hukum-hukum Allah. Karena dengan ijtihad inilah agama Islam akan selalu hidup, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Menutup pintu ijtihad sama saja dengan membelenggu akal, dan pada akhirnya membatasi keluasan agama itu sendiri. Namun, mari kita jujur melihat realitas sejarah. Seiring berjalannya waktu, muncullah sebuah fenomena yang mengkhawatirkan: fanatisme mazhab. Sebagian dari kita mungkin lebih loyal pada nama seorang imam mazhab daripada pada semangat persatuan Islam itu sendiri. Kita seolah lupa di masa keemasan Islam, di zaman Rasulullah dan para sahabat, tidak ada kotak-kotak mazhab seperti yang kita kenal sekarang. Umat Islam bersatu di bawah panji tauhid, dan dari persatuan itulah lahir peradaban yang agung dan gemilang. Perpecahan justru menjadi senjata bagi musuh-musuh Islam untuk melemahkan kekuatan kita dari dalam. Lalu, apa solusinya? Apakah kita harus menolak semua mazhab? Tentu tidak. Solusinya adalah dengan membuka wawasan kita, mempelajari dan mengenal beragam pandangan ulama dari berbagai mazhab. Tujuannya bukan untuk mengkari-kari perbedaan dan saling menyalahkan, tetapi justru untuk menemukan alternatif, membuka jalan keluar, dan menghadirkan kemudahan bagi umat. Coba kita bayangkan sebuah skenario di suatu daerah, mayoritas penduduknya mengikuti satu mazhab tertentu yang terkenal ketat dalam beberapa hukumnya. Akibatnya, banyak orang merasa berat dan kesulitan untuk mengamalkannya. Mereka cinta pada Islam, tapi merasa terbebani. Dalam kondisi seperti ini, bukankah sangat melegakan jika mereka mengetahui bahwa ada pandangan dari imam mazhab lain yang lebih ringan dan sesuai dengan kondisi mereka? Inilah rahmatnya perbedaan pendapat dalam fikih. Fikih itu ibarat samudra yang tak bertepi. Satu masalah kecil saja bisa memiliki banyak cabang perbedaan pendapat. Bahkan dalam satu mazhab pun sering kita temukan pandangan yang beragam. Ini bukan kelemahan, melainkan kekayaan intelektual Islam. Dengan memahami keragaman ini, kita akan melihat perbedaan bukan sebagai ancaman perpecahan, melainkan sebagai anugerah yang memberikan fleksibilitas dalam beribadah dan bermuamalah. Yang terpenting bukanlah membela mati-matian satu mazhab, tapi mencari kebenaran dan kemudahan yang sejalan dengan syariat. Para imam besar kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mereka sendiri tidak pernah memaksa pengikutnya untuk taklid buta. Justru mereka adalah teladan dalam menggunakan akal sehat, menimbang dalil, dan mendorong umat untuk belajar agama dengan sungguh-sungguh. Semangat mereka adalah semangat mencari kebenaran, bukan membangun tembok eksklusivitas. Maka saudaraku, mari kita ubah cara pandang kita. Jadikanlah perbedaan mazhab sebagai ladang
untuk menimba ilmu, bukan sebagai arena untuk berdebat kusir dan merasa paling benar. Dengan memahami perbedaan, hati kita akan menjadi lebih lapang, pikiran kita lebih bijak, dan kita bisa menjalankan ajaran agama ini dengan penuh hikmah dan kedamaian. Semoga Allah membimbing kita semua untuk menjadi muslim yang cerdas, berwawasan luas, dan senantiasa bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.